Bab 017 SOD Himalaya. Kaki Haya beneran sakit karena berdiri cukup lama tadi. Haya tidak bohong, kakinya memang terasa sedikit ngilu karena berdiri cukup lama di acara BEM Dharma Wangsa tadi. Memang ketemu apesnya, harus disuguhi pertengkaran perkara kiran, hingga membuatnya seolah mencari alasan sekarang. Haya lepas sabuk pengamannya, keluar dari mobil. Terima uluran tangan Dewa untuk membantunya berjalan memasuki restoran. Suasananya cukup tenang. Restoran itu cukup bisa dibilang estetik karena adanya tanaman-tanaman dan juga air mancur dan kolam. Suasananya seperti outdoor padahal ini jelas di dalam ruangan. Dewa yang namanya dipanggil menoleh, menghampiri orang yang melambaikan tangannya. Ah iya, itu Garda dan juga Sarah istrinya. Sudah mendapat tempat dan itu cukup punya ruang lebih. Sudah lama. Maaf, sedikit terlambat, kata Dewa. Ah enggak, kami juga baru datang. Ayo duduk. Dewa tarik kursi untuk Haya, biarkan sang istri lebih dulu duduk sebelum ambil tempat untuk dirinya sendiri. Haya tersenyum manis, mengangguk segan pada Zara yang menyapanya. Wah, boleh minta foto nggak sih, Mas Dewa? Tanya Zara. Foto. Ulang Dewa. Sama istri Mas Dewa, aku ngefans banget sama Lembayung Himalaya. Dulu pas papa bilang kalau Mas Dewa nikah sama mantan atlet, aku tuh speechless duluan. Sayang banget nggak bisa datang. Dewa tersenyum samar. Tak jarang dapatkan komentar seperti itu. Lembayung Himalaya, iya, mantan atlet nasional badminton yang sebelumnya meraih banyak prestasi, jelas dikenal oleh orang-orang pecinta badminton. Foto berempat sekalian dong, kata Garda pada sang istri yang sudah siapkan ponsel. Nanti dulu, aku mau sama Haya dulu, kata Zara yang kemudian menoleh pada Haya. Boleh, kan? Haya mengangguk mempersilakan. Oh, hatinya sedikit terhibur sekarang. Tak masalah, toh memang tidak ada yang hilangkan fakta jika dia dulu adalah atlet. 2 foto didapat, kemudian dilanjut dengan Garda yang mengambil foto berempat. Mau pesan makan? Tawar Garda yang kini diangguki oleh Dewa. Boleh. Seperti yang Haya tahu, restoran baru itu tempatnya mencoba banyak makanan. Ada banyak menu yang baru untuk Haya, tapi minatnya tak terlalu ada. Dirinya melirik Dewa yang baru katakan pesanannya pada salah satu pelayan restoran. Haya ingin meminta saran. 21. Haya mau yang mana? Tanya Dewa lebih dulu. Seolah tahu, seolah memang paham sebenarnya suasana hati istrinya itu tak baik. Mau disamain sama Mamas aja. Dan untuk tawaran itu, Haya mengangguk lemah. Ada yang lain? Tanya Dewa kemudian. Masih lembut, masih dengan pengertiannya.
Dewa being dewa. Cukup itu aja. Selesai dengan pesanan, 4 orang itu kini larut dalam obrolan sembari menunggu makanan datang. Suasana di restoran itu cukup menenangkan, tak membuat bosan ataupun apa. Hawanya juga cukup segar. Jadi sekarang di kampus selalu ada yang buat semangat dong ya. Celetuk Zara pada Dewa. Ada istri sendiri yang jadi mahasiswinya. Setiap hari ketemu. Dewa tertawa pelan. Ya, cukup ada semangat tambahan memang sekarang. Oh, jadi couple-nya Dharma Wangsa juga tahu, mah. Udah terkenal mereka mah jadi pasangan bucin di kampus. Para mahasiswa juga jadi pada ribet pengen kayak mereka. Tawa kecil antara mereka tercipta. Cukup hangat, cukup bisa hidupkan suasana. Haya sudah tahu kalau Garda memang orang yang cukup asyik, tak aneh-aneh. Ternyata juga turut diberi istri yang cantik dan juga sama sepertinya. Asyik dan bisa hidupkan suasana. Ini si Axel nggak ikut? Tanya Dewa kini balik berikan obrolan. Tadi pulang sore, bimbel. Terus sekarang lagi sibuk buat tugas, katanya besok mau dikumpulin, jadinya nggak ikut. Sibuk banget sekarang, ngalahin mama papanya, jawab Garda. Oh, dia suka sama badminton juga akhir-akhir ini. Sahut Zara. Iya, ikut mamanya suka badminton. Wah, keren dong. Satu kesukaan sama mamanya, bakal didukung penuh pastinya. Zara tertawa pelan, mengangguk menyetujui. Ngomong-ngomong dulu kita pernah nonton badminton juga nggak sih? Ngistora bareng, waktu itu aku yang ngajak, ujar Zara kemudian menoleh pada Garda. Kapan? Sang suami mengernyit samar. Tahun kemarin kayaknya, Indonesia Open, hari ketiga. Aku ngajak papa, terus papa ngajak Mas Dewa dan Mbak Kiran. Terus malamnya kita makan di rumah makan Jepang berempat. Ah, Kiran lagi. Sesak Haya bertambah. Terlebih saat menyebut Indonesia Open, hari ketiga. Jelas dalam ingatan dirinya juga masih menjadi pemain di sana. Kenapa menjengkelkan saat menyandingkan nama Kiran dengan fakta dulu pertandingannya jadi ajang double dead? Garda berdehem pelan, menggeleng lemah berikan isyarat untuk Zara tak kembali lanjutkan ceritanya. Dulu cukup seru sih itu, sayang banget besoknya Mbak Kiran sakit jadi nggak bisa lanjut nonton, padahal lagi libur dinas. Namun Zara masih belum selesai bercerita. Ingat dulu Mas Dewa panik banget karena Mbak Kiran sakit. Ucapan Zara terhenti saat Garda tepuk pelan lengannya, kembali berikan isyarat untuk tidak melanjutkan ceritanya. 2 detik diam, Zara baru menyadari adanya Haya di sana.
Oh, maaf. Aku cuma cerita aja kalau kami suka ngistora dari dulu, sering nonton Haya sama Yusya. Beneran jadi the next Owi Butet, dan itu beneran keren banget. Indonesia Open waktu itu juga kalian yang menangin kan ya? Antusias, begitu antusias cerita dari Zara terkait dunia badminton. Namun Haya tak lagi bisa untuk menyikapi sama antusiasnya, hanya tersenyum samar dan mengangguk lemah. 22. Masa lalu. Memang bagusnya dibuang aja, seindah apapun itu, kan? Diceritakan menakin sakit. Nggak ada bikin tenang. Sekarang pemain ganda campuran kita belum ada yang bisa gantiin Haya sama Yusyaya. Ujar Zara yang masih coba memancing suasana dan antusias Haya. Belum, masih tingkatan junior semua, kata Haya akhirnya bersuara. Sayang banget memang kalian gantung raket terlalu cepat. Padahal kalian pasangan yang ciamik banget, bisa juara All England. Oh, pusing. Mau pulang. Ini nggak nyaman. Namun Haya memilih untuk tersenyum dan mengangguk pelan. Tangannya tertaut, di bawah meja, tekan kuku-kukunya. Kebiasaannya yang jelek kembali. Kebiasaan saat dirinya panik kembali. Sakiti diri sendiri. Yang belum itu gelar. Haya juga jadi penulis sekarang, karyanya bagus. Sudah banyak pembacanya, kata Dewa menyahuti ucapan Zara yang masih ingin membahas perihal dunia badminton. Tangannya kini genggam tangan kiri Haya, jauhkan dari tangan kanan Haya, genggam dengan hangat, usap lembut dengan ibu jarinya. Seolah tekankan, tidak perlu sakiti diri sendiri sekarang. Seolah memang tahu. Itu yang dibutuhkan Haya sejak tadi. Namun terlambat pula, Haya tak bisa tenang. Diserang dengan pembicaraan masa lalu, dua sekaligus. Masalah badminton dan Kiran. Memang apa yang bisa diharapkan ketenangannya? Haya masih sakit hati. Mohon maaf pada semesta jika sikapnya yang ini mengesalkan, sejatinya Haya masih butuh banyak belajar untuk penyesuaian. Penerimaan memang sudah ia lakukan, tapi hatinya masih belum temui utuh setelah kehancuran kemarin. Oh ya, Haya mau terbitkan buku? Tanya Zara yang untungnya, langsung ubah pembicaraan. Belum, masih nulis di platform online, tapi memang pembacanya sudah banyak. Layak, dia penulis yang hebat. Dewa kembali menjawab. Haya menunduk, kepalanya pusing. Ia akan berterima kasih pada Dewa nanti karena sudah membahas yang lain, ingatkan Haya untuk itu. Yang jelas sekarang, dia hanya berdoa semoga dirinya masih bisa kendalikan diri untuk tetap tenang di sana sampai makan malam ini selesai. Nanti aku mampir deh, kayaknya seru. Pesanan datang,
dari sekian banyak hal, itu yang Haya syukuri. Si ekstrovert yang sebenarnya suka diajak untuk makan di luar, berinteraksi dengan banyak orang, kini memilih untuk diam. Nikmati makanannya yang sebenarnya sudah hilang pula nafsu makannya. Makan malam itu berjalan dengan lancar, ada banyak cerita yang didengar di makan malam kala itu. Ada pula ajakan untuk lanjut nonton ke bioskop, tapi Dewa menolak dengan halus, ingat jika Haya tadi mengatakan kakinya sedikit sakit. Mungkin lain kali, biar kalian juga bawa Axel. Pasti seru, kata Dewa. Ah, harapannya nanti kalian juga udah bertiga, kata Garda, pure candaan. Iya. Semoga segera diberi momongan, biar nanti kita makin ramai kalau kumpul-kumpul lagi. Dewa hanya tersenyum, melirik Haya yang hanya berikan senyuman samar. Nggak usah nunda-nunda, Haya. Zara tepuk pelan tangan Haya. Haya juga tidak ada niatan menunda apapun itu. Namun untuk menanggapi itu, Haya tidak tahu harus menjawab bagaimana. Berujung Dewa yang hanya menimpali untuk berikan doa yang terbaik saja untuk dirinya. 23. Dan Haya. Makan malam itu berakhir, ajakan untuk menonton ke bioskop benar-benar Dewa tolak. Ucapan terima kasih, jelas jadi ucapan wajib antara Dewa dan Garda sebelum mereka berpisah. Haya mau pulang, kata Haya lirih yang mendapat anggukan dari Dewa. Keduanya memasuki mobil, dan Haya beringsut menyenderkan kepalanya ke kursi penumpang. Memilih untuk memejamkan mata, beringsut untuk nyamankan posisi untuk tak menghadap Dewa. Dewa mendekat, pasangkan sabuk pengaman untuk Haya. It hurt. Pergerakan tangan Dewa terhenti saat mendengar itu dari Haya, urungkan niatnya untuk memasang sabuk pengaman untuk Haya. Haya nggak mau lagi pergi sama mereka, kata Haya masih memejamkan mata, satu titik air matanya hadir sekarang. It hurt, Haya nggak suka. Badminton, cita-citanya sudah hilang. Kiran, Haya tidak ingin dengar. Anak Haya ingin menghilang. Rasanya. Maaf. Kata Dewa. Dirinya rengkuh Haya, bawa Haya untuk menghadapnya, buat si bungsu lembayung itu membuka mata memandangnya. Takutnya masih ada, sedihnya masih ada. Maaf, ulang Dewa. Haya bukan gak nerima, Haya cuma mau dihargai aja tanpa bahas masa lalu. Haya masih usaha, Haya masih belajar, tutur Haya dengan bibir gemetar. Haya menggeleng lemah. Tolong temani proses Haya, Mamas. Tolong. Mamas di sini. Tapi hati Mamas belum di sini. Gederive kita. Haya pejamkan matanya sejenak, tarik napasnya dengan sesak. Ingatannya masih seputar Kiran, dan Kiran.
Maaf kalau Haya masih kayak anak kecil nyikapin ini, Haya mohon ampun kalau belum bisa ngimbangin Mamas. Haya minta maaf, Haya mohon ampun, tapi ini sakit rasanya, tutur Haya kian lirih terdengar. Dewa turun kelas ya. Padahal dulu calonnya dokter. Istrinya Dewa kelihatannya masih kayak anak kecil. Dulu Mas Dewa panik banget Mbak Kiran sakit. Nonton berempat. Pusing. Kepala Haya sedang berisik sekarang dengan omongan-omongan orang. Haya pandang Dewa dengan nelangsa, semoga dirinya dimaafkan, semoga suaminya bisa mengampuni sifatnya yang seperti ini. Sankara Mahadewa tak menimpali apapun, memilih untuk merengkuh Haya, peluk dalam hangat si bungsu lembayung. Biarkan kini tangis Haya tumpah, emosinya yang dari tadi tertahan saat makan malam untuk bisa diluapkan. Mamas di sini, Dek. Hati Mamas juga sudah di sini, buat Haya, bisik Dewa. Bohong. Haya menyalak dalam hati. 24. Ingin lepaskan pelukan, tapi Dewa tak izinkan. Rengkuh lebih erat istri kecilnya dalam pelukan, usap lembut punggungnya, tawarkan sentosa yang rupanya kali ini tak bisa serta-merta diterima. Mamas di sini, ulang Dewa. Maaf sudah sakiti Haya, maaf. Dan Haya akhirnya biarkan terlena dalam dekapan Dewa. Dia sudah tidak ada tenaga, pun sudah lelah pula untuk menyangkal. Dirinya ingin segera menerima, tapi perasaan sesaknya tak ingin hilang presensinya. Maaf buat Haya sakit, maaf kalau kesannya Mamas maksa Haya untuk terima, maaf, Mamas minta maaf, bisik Dewa. Nggak mau maafin. Mamas nggak ada hubungan dengan orang lain, Haya. Demi Allah, Mamas nggak ada hubungan lagi dengan Kiran. Demi Allah, Mamas nggak bermaksud buat kamu salah paham begini, tutur Dewa lirih. Haya kembali hendak lepaskan pelukan tapi Dewa masih menahannya dalam rengkuhan. Bajunya Haya remat, seolah tunjukkan bagaimana rasanya hati Haya yang seperti diremat pula. Bilang sama Mamas, Mamas harus apa biar kamu percaya. Bilang sama Mamas sekarang, kata Dewa masih berbisik. Haya diam. Ditanya demikian, Haya juga tidak tahu. Memang apa yang bisa membuat hati seseorang katakan percaya pada orang yang sudah merenggut semua masa depan dan cita-citanya. Mungkin kemarin Haya sudah yakin, tapi sekarang. Haya tidak tahu apakah ini marah karena marah pada Dewa, atau sekadar cemburu. B. Blokir, lirih Haya pada akhirnya. Langsung Dewa mengangguk, lepas pelukannya, ambil ponsel dan menyodorkannya pada Haya. Persilakan sang istri yang lakukan. Pun dengan ragu akhirnya Haya terima ponsel Dewa, cari room chat dari nomor yang tak disimpan itu. Percakapan singkat yang hanya tanyakan password dan dibalas singkat dengan jawaban. Tidak ada chat setelahnya. Hapus semua G-Drive-nya, lirih Haya berkata.
Semua, tanpa terkecuali. Dewa mengangguk, persilakan Haya untuk lakukan. Tunjukkan memang tidak ada yang ditutup-tutupi. Sekelas G-Drive sekalipun, dilarang membodoh-bodohi untuk jadi penyimpanan memori. Tangan Haya sedikit gemetar, buka G-Drive yang dimaksud. Bahunya merosot seketika saat temui banyak folder dan foto di sana. Memang perempuan, hobinya cari penyakit. What the fuck are you doing? Kata Haya mengumpat memandang Dewa. Ingin rasanya membanting ponsel sang suami, tapi Haya juga tak bisa menyalahkan. Riwayat terakhir dibuka adalah tadi, waktu saat Kiran meminta izin akses. Data terakhir, setahun kemarin. Mamas nggak pernah buka G-Drive itu lagi, sejak setahun lalu, kata Dewa serius. Haya tidak ingin dengar, menemili untuk hapus semua data yang membuat Haya menghela napas panjang karena berisi banyak sekali data, hingga hampir habiskan cadangan penyimpanan. Egois, Haya tidak peduli untuk dipandang demikian. Terakhir, Haya mau Mamas janji untuk yang terakhir kali. Haya menyeka air matani. Benar-benar terakhir. Dewa mengangguk lemah, apapun akan ia berikan sekarang, janjinya, hidupnya, seisi dunia kalau bisa, asal percaya Haya untuk Dewa adalah balasannya. Kalau masih ada jejak masa lalu yang Haya temukan setelah ini, kata Haya. Pandang lekat sang suami, berikan ponsel Dewa dengan tangannya yang gemetar. Antar Haya pulang ke rumah Dedi. 25. Jadi dia udah dibawa sama suaminya. Kiran mengangguk pelan mendapati pertanyaan Dwipa. Dirinya baru selesai bertugas malam ini, ingin pulang dan mendapat cegatan dari si sulung lembayung. Kiran temukan raut khawatir di sana, netra serupa kucing itu jelas sorotkan pertanyaan bagaimana nasib Rinda selanjutnya. Dia sudah baik-baik saja, kata Kiran menebak pertanyaan di kepala Dwipa. Suaminya juga sudah bersikap baik. Saya rasa Mas Dwipa nggak perlu khawatir soal Mbak Rinda lagi. Nggak ada yang menjamin buat itu, gumam Dwipa. Siapa yang bakal percaya dia bakal aman dengan orang yang menganiaya istrinya sendiri? Kita tidak tahu masalah rumah tangga mereka, kan? Saya rasa bukan ranah kita untuk ikut campur. Terlebih Mas Dwipa, masa lalu nggak seharusnya ikut campur. Dwipa menghela napas panjang. Gue nggak bakal ikut campur kalau Rinda baik-baik aja, gue masih waras. Gue udah bilang, kalau gue bakal maju kalau misal Rinda masih diperlakukan buruk. Kalau memang dia baik-baik aja, ya gue bisa apa? Ya gue bisa apa, katanya. Benar, tidak ada yang berpihak dengan mereka yang memiliki status sebagai masa lalu. Kiran cukup mencaci diri sendiri, statusnya sama dengan Dwipa. Dokter cantik itu menunduk, tersenyum dan mengangguk. Nggak ada yang bisa dilakukan. Pernikahan itu sakral. Dwipa menarik napas panjang,
menyenderkan punggungnya di mobil Kiran. Bullshit emang yang ciptain jalan hidup gue, gumam Dwipa. Lebih bullshit yang ngejalanin sih. Right. Dwipa melirik Kiran, dan dari wajahnya yang kini terangkat memandang langit malam, Dwipa bisa lihat jika memang perasaannya sama. Si pemilik masa lalu, yang masih simpan perasaan, tapi tak bisa memperjuangkan. Kapan lo bakal move on? Mantan lo itu suami adik gue, kalau lo mau tahu, kata Dwipa tiba-tiba. Saya sudah tahu kalau Haya adiknya Mas Dwipa, jawab Kiran. So, Kiran tersenyum samar. Nggak perlu khawatir soal saya rebut dewa. Tel Kilio. Kiran mengangguk lemah saat sahutan penuh penekanan dari Dwipa itu ia dapatkan. Yeah, you can kill me. Kiran menyetujui. Saya juga masih punya akal sehat, saya nggak mungkin juga macam-macam sama suami orang. Seperti yang saya bilang tadi, nggak perlu khawatir soal rebut-merebut. Saya nggak punya nyali untuk itu. Dwipa mengedikkan bahu, rapatkan jaketnya saat angin malam menyapa dirinya. Obrolan macam ini rasanya tak akan ada habisnya, karena Dwipa mengerti rasanya karena Dwipa juga masih terjebak dalam perasaan yang serupa. Anyways, kata Kiran lebih dulu sebelum Dwipa kini membuka mulut untuk pamit pergi. Dokter yang menangani Mbak Rinda besok sudah berbeda. Dwipa mengernyit samar, dan Kiran tersenyum manis. 26. Hanya jaga-jaga, siapa tahu Mas Dwipa mau memantau bagaimana perkembangan Mbak Rinda yang bakal kontrol ke rumah sakit secara rutin, ujar Kiran. Bukannya lo yang nanganin Rinda? Tanya Dwipa. Tadinya iya, besok sudah tidak. Saya ada hal penting yang harus saya urus, jawab Kiran. Dwipa hanya diam, mengangguk paham. Tak tanya pula urusan apa, karena dirinya juga tidak sekepo itu jadi orang. Tak ingin tahu urusan orang, terlebih Dwipa tahu jika Kiran adalah dokter yang memang selalu punya kesibukan lebih. And maybe I can say goodbye right now. Dwipa tersenyum miring, mengedikkan bahunya santai. Yeah, goodbye. Loh, kok masih di luar? Ada pekerjaan penting, Dewa. Dewa yang ada di saung belakang rumah itu menoleh. Tadi setelah pulang dari makan malam, ada beberapa chat masuk, dan itu membuat Dewa langsung memeriksa pekerjaannya. Laporan kegiatan juga Maeda kirimkan, ada beberapa chat masuk pula dari mahasiswa bimbingannya yang meminta waktu untuk jadwal bimbingan. Belum lagi chat langsung dari guru besar yang meminta Dewa untuk memeriksa email. Ada sedikit tugas yang harus Dewa periksa, Buna, jawab Dewa dengan senyuman. Mita melangkah mendekat. Sudah malam, kerjakan di dalam. Kasihan Haya sendirian. Hai. Dewa menjeda kalimatnya. Haya masih ingin sendiri. Mita tersenyum lembut, duduk di samping Dewa yang kini kembali sitakan atensinya pada laptopnya.
Ada sendu di raut wajah anak semata wayangnya. Mita sadar benar. Hidup dengan dewa, sudah selama ini, dan Mita tidak mungkin tidak paham dengan apa yang disembunyikan dewa. Tidak pernah, tidak akan bisa dewa sembunyikan sendunya dari Mita. Kamu tahu, dewa, kata Mita yang membuat dewa kembali menoleh padanya. Kadang kita berpikir, mencoba kuat dan lari dari segala masalah itu hal yang baik. Aslinya, nggak bisa. Energi negatif yang kita rasakan, itu harus kita terima. Nggak apa-apa marah, nggak apa-apa kecewa. Dewa menghela napas panjang, hatinya serasa dicubit pelan sekarang saat memandang netra Mita yang seolah tuntun dirinya untuk bercerita. Dewa matikan laptopnya, lihat layar ponselnya yang sudah tunjukkan malam larut. Kalau kita yang bikin kecewa, harus kita sedih juga. Nggak wajar, Buna. Dewa jadi orang paling jahat di sini, kata Dewa. Apa yang dianggap wajar, belum tentu juga wajar untuk yang lain. Ada batasannya. Penerimaan kehidupan pernikahan itu bukan sebatas kita bilang iya, saya terima, tapi saat kamu juga berbagi. Sedia berbagi apapun, bahkan hal kecil sekalipun. Dewa terdiam. Tangannya yang dingin itu Mita tepuk, kembali membuat anak semata wayangnya itu memandangnya. Belajar untuk terima apapun, belajar untuk berbagi apapun. Pernikahan bukan peran satu orang yang superior, tapi melangkah bersama. Komunikasi itu penting, bagi semua yang kamu punya, tutur Mita. Takut kalau Haya nggak bisa nerima, Dewa cuma mau Haya bahagia, cukup. Tanpa harus banyak mikir, tanpa harus terbebani. Kalau kamu takut, gimana bisa kamu atasi takutnya Haya? Kamu cuma mau Haya bahagia, tapi kamu sendiri masih sembunyikan banyak hal. Dewa menunduk, coba cerna kalimat dari Mita. Kepalanya serasa penuh, beban pekerjaan juga menyapa. 27. Ingatan bagaimana Haya yang menangis juga masih menghantui. Antar Haya pulang ke rumah Dedi. Puncaknya Dewa menggeleng pelan saat mengingat bagaimana nelangsanya istri kecilnya itu meminta pulang. Tangan dinginnya digenggam Mita, lengannya diusap pula dengan sayang oleh Mita. Dewa paham maksud Buna, kan, sayang. Dewa menarik napas panjang. Sejatinya tak ada yang Dewa sembunyikan, hanya sekadar rasa takutnya buat Haya kecewa. Namun hal sekecil itu juga jadikan bumerang untuknya. Salah paham. Gih, istirahat sekarang. Sudah malam. Dan atas kalimat dari Mita, Dewa mengangguk lemah. Mungkin sudah cukup untuk hari ini. Mungkin sudah cukup pula biarkan Haya sendiri validasi sedihnya setelah makan malam tadi. Atau justru pilihan Dewa salah lagi? Ah, itu sudah pasti. Dewa beranjak dari saung, bawa laptop dan ponselnya.
Kamarnya belum gelap, ada Haya di tempat tidur tengah memainkan tabletnya. Haya belum mau tidur. Tanya Dewa lembut sembari letakkan laptopnya. Haya menggeleng lemah, letakkan tabletnya yang masih menampilkan laman Wattpad-nya section komentar lebih tepatnya. Dewa mengernyit samar saat dapati mata Haya yang sedikit merembang itu. Dewa berjalan mendekat, duduk di samping Haya. Ada apa? Capek. Pusing. Dewa mengangguk lemah. Kita tidur ya. Sudah malam. Dan Haya tak menjawab apapun saat Dewa kini beranjak untuk matikan lampu. Haya memilih untuk membelakangi Dewa saat suaminya itu tidur di sampingnya. Di umurnya yang masih 21 tahun ini, akhirnya Haya mengerti. Ternyata benar, semua orang pernah pengen mati. Pada dasarnya, hidup Haya itu lebih banyak di lapangan. Mentalnya kuat untuk sebatas hadapi lawan lebih hebat, rally panjang yang hampir bikin mati, ditikung waktu sudah siapkan selebrasi, dan perkara brengsek soal kalah yang sudah Haya alami berkali-kali. Haya masih usahakan hidupnya di luar lapangan. Naik turun, kadang bahagia dan kadang sedih. Waktu sedih ini, Haya bisa berpikir kalau semua manusia di muka bumi ini hanya pura-pura bertahan, sebab pintar saja berkontemplasi. Capek. Waktu menunjukkan tengah malam, dan dirinya masih belum bisa pejamkan mata. Kepalanya berisik, banyak sodorkan asumsi yang membodoh-bodohi. Matanya pandang bunga mawar yang sudah sedikit layu di meja belajar, semerbak aroma bunga kenanga dan pandan juga masuk. Harusnya menenangkan, tapi itu undang pikiran selanjutnya. Enak kali ya jadi orang yang udah mati. Lirih Haya masih bermonolog. Senyumnya hadir, tangannya kini tanpa sadar naik, buat Haya gigit kukunya. Masih hening, Haya tidak tahu Dewa masih dengar atau tidak. Haya tidak tahu apa suaminya masih terjaga atau tidak di sampingnya. Yang jelas, Haya ingin sendiri, memandang mawar yang Haya yakin akan diganti keesokan harinya oleh Mita. Benar, enak jadi orang yang udah mati, kata Haya kembali. Nggak harus mikirin hidup, nggak harus. 28. Berusaha ini dan itu. Jujur, Haya tidak pernah berpikir sejelek ini. Haya pernah dikatai atlet modal tampang, dan itu nggak apa-apa. Haya pernah dikatai atlet mentokers karena pernah hampir satu musim tidak juara, dan itu nggak apa-apa. Haya pernah pula dibandingkan dengan juniornya, diturunkan level turnamennya dan itu nggak apa-apa. Haya pernah bertemu dengan orang yang tidak suka dengannya, dan itu nggak apa-apa. Kenapa sekarang bahasan Kiran yang chat Dewa jadi masalah luar biasa sakitnya? Ada apa sebenarnya? Haya ini kenapa? Apa dia benar-benar takut kehilangan Dewa? Atau sekadar impromptu kepemilikan? Haya sedikit terhenyak saat kukunya sobek akibat ulahnya sendiri. Masih hening, tapi mata Haya kini merembang seiring kepalanya yang semakin berisik. Nggak apa-apa, kan kalau Haya nggak ada. Berdarah, sakit.
Haya kesannya jadi pengemis sekarang. Kok sakitnya begini ya? Kok nyeseknya sampai begini ya? Lirih Haya. Capek. Nggak bisa lebih lama lagi, nggak kuat rasanya. Pengen pergi aja. Pengen mati aja. Haya pejamkan matanya. Lama-lama lelah juga. Bawa netranya untuk terpejam, kendati kantuknya belum menghampiri. Sampai saat dirinya antara sadar dan tidak sadar, pinggangnya direngkuh hangat. Jangan pergi, maafin Mamas. Pundaknya dikecup berulang kali, dan Haya bisa rasakan napas hangat dewa di tengkuknya. Di tengah sunyi kamar yang selalu beraroma menenangkan itu, suara dewa bisa Haya dengar. Jangan pergi, maafin Mamas. Haya masih diam. Maafin Mamas. Haya tekan kukunya sendiri, transfer rasa tak nyamannya di kuku yang sudah sobek itu. Biar sakitnya berpindah, asal Haya tidak panik. Mamas minta maaf, Mamas mohon ampun, bisik dewa menasih mengulang. Haya memejamkan mata saat rasakan satu titik air mata jatuh di tengkuknya. Mendadak kepalanya yang tadi bisingnya bukan main, mulai temui sunyi. Seolah temui penawarnya, seolah yang berisik tengah diusir satu lesap, kendati masih terasa remuk hatinya. Tolong tetap di sini, tolong, lirih dewa dengan pelan. Tangannya rengkuh Haya makin erat, bisa Haya rasakan tubuh dewa itu sedikit gemetar. Napasnya sedikit tersendat saat dewa tenggelamkan wajahnya di perpotongan leher Haya. Jangan pergi, maafin Mamas. Tolong tetap di sini, maafin Mamas. Suara itu makin terdengar pilu saat dewa mengulang, air mata kembali Haya rasakan jatuh di tengkuknya. Tangan dewa gemetar, perlahan genggam tangan Haya yang tadi sibuk sakiti diri sendiri. Ayo sembuh, kasih kesempatan untuk Mamas buat Haya sembuh, lirih dewa teredam. Tangis, Sankara Mahadewa menangis. Maafin Mamas, tolong jangan pergi. Jangan pernah berpikir untuk pergi lagi, jangan, Mamas mohon, kata dewa. Haya masih diam. Memilih memejamkan matanya, gigit bibir bawahnya sendiri. Dia tidak ingin menjawab. 29. Dewa yang kembali merapal minta maaf. Dia tidak ingin menjawab permohonan dewa untuk bisa Haya percaya. Yang Haya lakukan hanya memejamkan mata, biarkan dewa menangis sendirian memeluknya. Sampai beberapa saat berlalu, saat dewa mulai tenang dari tangisnya, Haya berkata, "Jangan jadikan Haya pengemis." Dewa menggeleng lemah, kembali rengkuh pinggang istri kecilnya dengan hangat. "Nggak akan, Haya nggak akan jadi pengemis," kata dewa. "Nggak akan." Dan untuk itu, Haya tak lagi bersuara. Nikmati semilir angin malam yang datang dengan semerbak aroma menenangkan. Pun ditemani dewa, yang entah sampai kapan lepaskan pelukannya dan entah kapan berhenti untuk merapal.
Maafin Mamas. 30. Haya akan tandai pekan ini adalah pekan paling menyebalkan bulan ini. Matanya sedikit bengkak, hidungnya tersumbat, dan subuh tadi dirinya demam tinggi. Bersyukur untuk hari ini Haya tak memiliki jadwal ke kampus. Kita periksain ke dokter yuk, kata Dewa yang usap lembut pipi Haya, bertanya saat Haya membuka mata. Haya menggeleng lemah. Nggak perlu, kata Haya kemudian beranjak duduk. Pipinya sedikit memerah, hidungnya juga demikian. Andaikan itu tidak bertanda Haya sakit, jelas akan terlihat menggemaskan bagi Dewa. Namun tidak, suasana di antara mereka masih sedikit aneh rasanya. Sarapan dulu, abis itu minum obat. Kalau belum membaik sampai nanti siang, kita ke dokter. Haya benci dokter. Dewa tak lagi bicara karena tahu arahnya kemana jika terus bicarakan dokter, memilih untuk ambil semangkuk sarapan yang entah sejak kapan ada di meja kecil dekat tempat tidur. Nasi hangat dengan sup telur dan jagung. Telaten, si dosen sastra yang harusnya siap-siap untuk berangkat itu menyuapi istrinya yang tengah demam. Haya tak berkomentar atau bertanya apapun perihal Dewa. Kendati dirinya tahu harusnya Dewa memang berangkat pagi hari ini. Haya pandang suaminya itu, sedikit berbeda. Matanya juga sedikit bengkak karena menangis semalam. Tersamarkan dengan kacamata minus yang dipakainya. Why are you crying? Lirih Haya saat Dewa hendak menyuapinya. Makan dulu. Why? Karena Mamas takut kehilangan Haya. Karena Mamas salah, dari dulu Mamas yang salah. Haya diam, masih memandang suaminya dengan sedikit tuntutan. Hatinya masih sesak, ngomong-ngomong, dan kini mendengar bagaimana Dewa menjawab serasa semakin sesak. Maaf, Mamas minta maaf, lirih Dewa. Untuk semua kesalahan Mamas sama Haya, untuk sikap Mamas sama Haya. Mamas juga masih belajar, maaf kalau buat Haya ngerasa nggak bisa ngimbangin. Sesak. Tulusnya terasa, tapi masih sesak. Tulusnya terasa, tapi masih belum bisa buat Haya bilang iya. Si bungsu lembayung itu masih diam memandang suaminya dengan matanya yang sedikit sayu karena keadaan badannya yang tak bersahabat. Satu sisi Mamas nggak tahu harus gimana lagi, karena memang semuanya bakal salah lagi. Masalah masa lalu, Mamas udah coba buat nggak buka lagi. Mamas nggak bakal nyalahin siapapun di sini karena yang Mamas yang jadi kandidat utama caci maki, tutur Dewa pelan menunduk. Mamas juga nggak yakin buat Haya percaya hanya karena janji. Ah, iya. Haya juga sudah lelah dengan menuntut janji. Yang dari dalam diri masih belum bisa mengamini, bagaimana bisa kuat kalau ada yang datang bawa berita yang buat sakit hati. Haya tahu ini bukan kuasa suaminya, ini Haya sendiri yang memang masih belum terima. Jadi, Mamas cuma bisa temani dan turuti kemauan Haya sekarang. Mamas nggak bakal nuntut apapun.
31. Kata dewa mengangkat wajah. Apapun. Dewa mengangguk lemah. Apapun. Haya tidak yakin batas apapun itu sampai mana, dan juga dirinya juga tidak punya keinginan sekarang. Lucunya, saat melihat dewa, rasa kesalnya masih ada. Namun kalau ditanya dewa harus apa supaya Haya bisa lebih baik, Haya juga tidak bisa jawab. Asal Haya jangan bilang kayak semalam lagi, iya. Lamunan Haya terhenti saat tangan kanannya kini digenggam dewa. Haya menunduk, baru menyadari jarinya terdapat plaster. Entah sejak kapan ada di sana, Haya tidak tahu. Entah siapa yang menemasang, Haya tidak tahu. Jangan bicara mau pergi, jangan bicara Haya mau mati. Sakit banget dengarnya, Dek, lirih dewa dengan nelangsa. Haya cuma capek, tapi nggak tahu capeknya kenapa, kata Haya akhirnya bersuara. Sesak. Haya kayak ada di ruangan, pengap. Kayak butuh pertolongan tapi juga merasa nggak butuh-butuh banget ditolong. Sumpek. Tangannya yang digenggam dewa bergerak, cari tangan yang satunya untuk lakukan kebiasaan jeleknya, tapi dewa lebih dulu menahannya. Haya cuma ngerasa sakit, tapi nggak tahu kenapa. Haya pengen istirahat, tapi nggak tahu istirahat dari apa. Semua berisik, tapi Haya nggak tahu siapa yang bicara. Haya kembali bersuara. Genggaman tangan dewa semakin erat, beriring Haya yang memandangnya dengan sedikit merembang. Haya pusing karena ribut dengan pikiran sendiri. Semua masalah berasa besar, semua orang serasa jahat, seisi dunia seolah sedang mencaci maki. Ingin sekali bercerita, keluarkan semua, tapi Haya pikir. Nggak perlu juga. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu? Gimana kalau dewa jadi makin benci kekurangan Haya? Gimana kalau dewa beneran ninggalin Haya? Mamas, lirih Haya memanggil suaminya. Haya nggak gila, kan? Dan atas pertanyaan itu, dewa letakkan semangkuk sarapan itu dan mendekap istri kecilnya. Haya cuma capek, bisik dewa. Mamas di sini, buat temani Haya. Tapi rasanya tetap sendiri. Nggak ada yang ngerti. Iya, capek banget, jawab Haya. Capek jadi nggak sempurna. Haya. Haya remat baju dewa, memejamkan matanya. Nggak apa-apa, kan kalau Haya nggak ada. Biar Haya yang pergi, dibanding Mamas yang pergi. Dan dewa hanya mempereratkan pelukannya. Nggak ada yang boleh pergi, nggak ada, ayo sembuh sama-sama, bisik dewa. Haya diam, dalam hati menyangkal. Haya nggak sakit. Maafin Mamas. Maafin Mamas, katanya. Berulang, dan Haya juga tidak tahu dewa salahnya di mana.
Otaknya, hatinya, masih belum bekerja dengan sinkron. Haya masih diam, biarkan tubuhnya diasuh tenang dalam dekapan dewa. Tanpa tahu, di sana dewa juga mati-matian sembunyikan air matanya. 32. Cukup lama, sampai Haya temui tenang. Dewa lepas pelukannya, seka jejak air mata istri kecilnya. Sarapan lagi ya. Abis itu minum obat, kata dewa. Kembali ke realita. Oh, ternyata Haya memang sedang sakit. Haya kembali disuguhkan bagaimana dewa yang kini mengambil mangkuk berisi sarapan itu, menyendok satu suap nasi dan sup telur ditambah jagung, ditiup pelan sebelum kini dewa sodorkan. Kalau sudah begini, mau tak mau Haya terima juga. Berulang, dan itu cukup undang senyuman samar di bibir dewa. Enak? Tanya dewa. Haya mengangguk. Masakan Bivivi memang enak, jawabnya pelan. Mamas yang masak. Haya berhenti mengunyah, pandang dewa yang kini tersenyum. Alhamdulillah kalau Haya suka, kata dewa. Suka. Sangat suka. Kenapa mamas yang masak?